Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadan, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas F semester 1. Baik, terima kasih. Saya ingin menjawab yang nomor 1. Yang pertanyaannya, jelaskan hadis qudsi, marfu, mauquf, dan maktub. Baik, saya ingin menjelaskan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang dinisbatkan pada kata qudsi. Kata qudsi ini memiliki arti suci atau membersihkan. Selain disebut hadis qudsi pun sering disebut hadis ilahi, dinisbatkan pada ilahi atau Allah, dan juga bisa disebut hadis rabbani, yaitu dinisbatkan pada Rabb, Allah penguasa yang maha agung dan luhur. Pada intinya, hadis qudsi apapun yang disandarkan pada Allah langsung melalui Rasul, dan maknanya dari Allah dan disampaikannya oleh Rasulullah. Baik, yang kedua, hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang bersambung langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, hadis marfu itu sanadnya atau rangkaian perawinya menyambung langsung sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis marfu sendiri memiliki 4 varian, yaitu marfu qauli, marfu fi'li, marfu takriri, dan marfu wasfi. Marfu qauli adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam khusus untuk perkataan beliau. Untuk lebih jelasnya, ada hadis yang berbunyi, la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi, rawahu Baihaqi wa Dailami. Tidak beriman salah seorang hamba di antara kalian, dia lebih mencintai aku dibanding ia mencintai dirinya sendiri. Hadis marfu fi'li. Hadis marfu fi'li yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi disandarkan kepada perbuatannya. Contohnya, ada hadis Nabi yang artinya Nabi SAW selalu membaca doa kunut setiap waktu subuh. Jadi perbedaan marfu qauli dan marfu fi'li yaitu marfu qauli disandarkan kepada Nabi Muhammad untuk perkataannya, dan marfu fi'li disandarkan kepada Nabi Muhammad tapi untuk perbuatannya. Yang terakhir yaitu marfu wasfi. Marfu wasfi adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
khusus untuk karakter dan ciri-ciri fisik beliau. Ada contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang artinya Rasulullah SAW tidak tinggi menjulang dan tidak pula pendek. Hadis ini menceritakan tentang ciri-ciri fisik beliau. Itu mengapa dikategorikan sebagai ma'ruf wasfi. Adapun beberapa riwayat yang berkaitan dengan ciri-ciri akhlak Rasulullah SAW, itu juga termasuk ke dalam marfu wasfi. Selanjutnya hadis takriri. Hadis takriri itu hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW khusus untuk ketetapan beliau. Ada satu contoh hadisnya, yaitu ketika sahabat Khalid bin Walid memakan daging dof atau semacam seperti biawak. Rasulullah SAW ditanya, apakah itu boleh dimakan? Tidak apa-apa dimakan, tetapi aku tidak memakannya. Selanjutnya yaitu hadis mauquf. Hadis mauquf didefinisikan sebagai perkataan, perbuatan atau takrir yang hanya disandarkan kepada sahabat Nabi SAW. Hal ini berlaku untuk hadis dengan sanad yang bersambung atau tidak. Dikatakan mauquf karena sandarannya terhenti pada tabaqoh generasi sahabat. Kata al-mauquf berasal dari kata waqf yang berarti berhenti, yang intinya hadis mauquf adalah apapun disandarkan kepada sahabat yang dilihat atau didengar atau direspon oleh tabi'in. Hadis mauquf terbagi menjadi 3 jenis, yaitu mauquf qaul, perkataan, mauquf fi'li, perbuatan, dan yang terakhir mauquf takrir. Dan yang terakhir hadis maqtu. Hadis maqtu yaitu semua yang dinisbatkan kepada tabi'in dan yang lebih rendah dari tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Berdasarkan definisi di atas, maka hadis maqtu merupakan 1. Perkataan dan perbuatan tabi'in. Yang kedua, perkataan dan perbuatan tabi'in. Perbedaan hadis matku dan hadis mutqati. Hadis maktu itu tidak sama dengan hadis munqati. Memang secara bahasa matku dan munqati itu artinya adalah terputus. Perbedaan hadis maktu itu putus yang berkaitan dengan matan, yaitu matanya terputus hanya dinisbatkan pada tabi'in atau tabi'at, tidak sampai pada sahabat maupun Rasulullah SAW. Sedangkan hadis munqati itu putus yang berkaitan dengan sanad, yaitu sanadnya terputus, ada perawi yang tidak disebutkan. Baik, yang nomor 2 yaitu sebutkan tingkatan-tingkatan al-jar dan al-ta'dil serta contoh redaksinya masing-masing. Baik, tingkatan al-jar, tingkatan pertama yaitu yang menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan atau dengan menggunakan wazan af'ala, dengan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti
fulan, kepadanya lah puncak ketetapan dan riwayatan. Atau fulan yang paling tepat periwayatannya dan ucapannya. Atau fulan yang paling kuat hafalan dan ingatannya. Tingkatan kedua yaitu dengan menyebutkan sifat yang menguatkan kesikohannya, keadilannya, dan ketetapan periwayatannya, baik dengan lafaz maupun dengan makna, seperti sikatun sikoh atau sikatun tsab, atau sikoh dan terpercaya, atau sikoh dan hafid. Yang ketiga, tingkatan ketiga yang menunjukkan adanya pensikohan tanpa adanya penguatan atas hal itu sendiri, sikoh, tab, atau hafid. Tingkat keempat yaitu yang menunjukkan adanya keadilan, dan kepercayaan tanpa adanya isyarat atau kekuatan hafalan dan ketelitian. Contoh, saduk, contohnya dipercaya, mahallahu ashid, ia tempatnya kejujuran. Atau tidak mengapa dengannya, khusus untuk Ibnu Main. Kalimat Ibnu Main dikenal sebagai ahli hadis yang mutasyaddiq, sehingga lafaz yang bisa saja bila ia ucapkan sudah cukup untuk menunjukkan kekohan perawi tersebut. Tingkat kelima yaitu yang tidak menunjukkan adanya pentaskihan ataupun celaan, seperti fulan seorang syekh, diriwayatkan darinya hadis, atau hasahul hadis, yang baik hadisnya. Tingkat terakhir yang keenam yaitu isyarat yang mendekati celaan, seperti hadisnya lumayan atau ditulis hadisnya. Terus untuk tingkatan at-ta'dil, yang pertama dapat dijadikan hujjah meskipun sebagian mereka lebih kuat dari sebagian yang lainnya. Yang kedua, tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi hadis mereka boleh ditulis dan diuji kelebihan mereka dengan membandingkan hadis mereka dengan hadis-hadis para sikoh yang dilabit. Dan untuk redaksinya yaitu yang pertama, untuk 3 tingkatan pertama dapat dijadikan hujjah meskipun sebagian mereka lebih kuat dari sebagian yang lainnya. Dan adapun tingkatan keempat dan kelima yang tadi disebutkan tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi hadis mereka boleh ditulis dan diuji kedobitan mereka dengan membandingkan hadis mereka dengan hadis-hadis para sikoh yang dilabit. Jika sesuai dengan hadis mereka, maka bisa dijadikan hujjah, dan jika tidak sesuai maka akan ditolak. Dan yang ketiga, sedangkan untuk tingkatan keenam tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi hadis mereka ditulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan saja, bukan untuk pengujian, karena mereka tidak didobit. Terus untuk tingkatan al-jar, tingkatan pertama yaitu yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jar, seperti lemah hadisnya, atau dirinya diperbincangkan, atau padanya ada kelemahan.
Yang kedua atau tingkatan kedua yang menunjukkan adanya pelemahan atau kelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah, seperti fulan tidak boleh dijadikan hujah atau ia mempunyai hadis-hadis yang mungkar atau tidak diketahui identitas atau kondisinya. Tingkatan ketiga yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya, seperti fulan dhaif sekali atau tidak ditulis hadisnya, atau tidak halal periwayatan darinya, atau tidak ada apa-apanya dikecualikan untuk Ibnu Main bahwasanya ungkapan laisa bisya'in sebagai petunjuk bahwa hadis perawi itu sedikit. Tingkatan keempat yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis, seperti dituduh berdusta atau dituduh memalsukan hadis, atau mencuri hadis atau matruk yang ditinggalkan, dan atau bukan orang yang terpercaya. Yang tingkat kelima yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsuan dan semacamnya, seperti tukang dusta atau dajjal. Pemalsuan hadis, dia berbohong, dia memalsukan hadis. Dan tingkat keenam yaitu yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini seburuk-buruknya tingkatan, seperti fulan orang yang paling berbohong. Terus untuk hukum tingkatan-tingkatan dan hukum tingkatan arjar, yang pertama, untuk dua tingkatan pertama tidak bisa dijadikan sebagai hujah terhadap hadis mereka, akan tetapi boleh ditulis untuk diperhatikan saja, dan tentunya orang untuk tingkatan kedua lebih rendah kedudukannya daripada tingkatan pertama. Dan yang kedua, sedangkan 4 tingkatan terakhir tidak boleh dijadikan sebagai hujah, tidak boleh ditulis dan tidak dianggap sama sekali. Baik, saya akan menjawab yang pertanyaan nomor 3. Sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit untuk sampai kepada baginda Rasulullah disebut dengan sanad Ali. Sedangkan jika terhadap sanad yang jumlah perawinya lebih banyak untuk sampai kepada Rasulullah, maka disebut sanad nazil. Mayoritas ulama sepakat bahwa sanad Ali ini lebih utama dibandingkan dengan yang nazil karena menjauhkan dari banyak kesalahan. Dikarenakan ketinggian suatu sanad menunjukkan bahwa sanad tersebut memiliki nilai lebih yang positif, karena cacat yang ada pada hadis tersebut kemungkinan kecil adanya. Sebab semakin sedikit untayan rawi, maka makin sedikit pula kemungkinan terjadinya cacat. Adapun sanad nazil dapat dipertimbangkan asalkan perawi dalam sanad tersebut lebih thiqah, tidak dibandingkan dengan yang ali. Baik, saya akan menjawab yang nomor 4. Mubham adalah hadis yang dalam silsilah mata rantai perawinya ada perawi yang tidak disebutkan namanya, misalkan hanya disebutkan dari seorang laki-laki atau dari seorang wanita dan semisalnya. Mubham pada perawinya menyebabkan perawi itu tidak bisa diketahui apakah tercapainya atau tidak. Hukum hadis mubham sama dengan hadis
majhul ain karena perawinya tidak dikenal. Pribadinya dan keadaannya sehingga hadisnya tidak dapat diterima dan digunakan sebagai argumen kecuali dapat diketahui siapa orang yang dimubahamkan itu. Apabila ia telah diketahui, maka dapat dinilai hadisnya sesuai dengan kaidah penilaian hadis. Tetapi apabila yang dimubahamkan itu sahabat, maka tidak berpengaruh apa-apa karena semua sahabat itu adil. Untuk yang nomor 5, yang pertama kitab Jami. Kitab Jami ini buku hadis Al-Jami, yaitu ragam pembukaan hadis yang paling lengkap karena ia mencangkup segala permasalahan sebagaimana di atas. Tidak hanya memfokus salah satu saja. Contoh kitab Al-Jami yaitu Al-Jami li Al-Imam Abdul Razak bin Hammam. Yang kedua Al-Jami As-Sahih li Bukhari karya Imam Al-Bukhari. Yang ketiga Al-Jami As-Sahih lil Muslim karya Imam Al-Muslim. Yang keempat Al-Jami At-Tirmizi karya Imam Tirmizi. Terus contoh kitab hadis yang disusun secara musnad yaitu 1. Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Mushaf Abu Bakar Mumaidi, terus Mushaf Abu Dawud Sulaiman bin Abu Dawud At-Tayalisi. Yang keempat Musnad Asad bin Musa Al-Umawi. Yang kelima Musaddad bin Musarhad. Terus contoh kitab sunan yaitu 1. Sunan Abi Daud karya Abu Daud. Yang kedua Sunan Al-Nasai karya Imam An-Nasai. Yang ketiga Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Terus untuk kitab Ajza, kitab Ajza itu kitab hadis yang memuat hadis-hadis tentang tema-tema tertentu seperti Al-Juz'u fi Qiyamil Laili karya Al-Imam dan karya Al-Marwazi dan Fawaidul Hadisiyah. Juga kitab Al-Wildan karya Imam Muslim dan yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Fahri Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.